Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan tetap jaga kesehatan. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan melihat tentang pembagian kekuasaan. Maksudnya pembagian kekuasaan negara. Negara itu punya kekuasaan apa saja sih? Jadi kalau kita melihat dari versi John Locke bahwa pembagian kekuasaan itu ada yang disebut dengan pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, kalau versinya Montesquieu, pembagian kekuasaan itu ada yang kita sebut dengan pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Apa itu legislatif, eksekutif, federatif, atau yudikatif? Kita lihat satu persatu ya. Kekuasaan legislatif itu kekuasaan membentuk undang-undang. Negara itu punya kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Jadi yang membentuk undang-undang itu adalah negara, atas nama negara. Tidak bisa undang-undang itu dibentuk oleh perorangan ya, atau kelompok sosial, tapi ada lembaga sendiri. Ya, kekuasaan legislatif yaitu lembaga legislatif ya. Atau kalau di Indonesia itu ya seperti DPR. Kemudian ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif itu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Jadi sudah ada undang-undang yang dibentuk, ada kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang itu sendiri dilaksanakan. Nah, itu negara punya kekuasaan eksekutif. Kalau di Indonesia sendiri kita menyebutnya atau dipegang oleh lembaga eksekutif yaitu presiden dibantu oleh menteri-menterinya. Kemudian ada kekuasaan yudikatif ya, yaitu kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Jadi negara punya kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Kalau di Indonesia sendiri sih seperti Mahkamah Agung gitu ya, serta jajarannya ke bawah ya, ada pengadilan tinggi yang berkedudukan di provinsi, pengadilan negeri berkedudukan di kabupaten. Kemudian ada kekuasaan federatif ya. Kekuasaan federatif itu kekuasaan negara dalam melaksanakan hubungan luar negeri ya, itu. Baik, berikutnya kita lihat bagaimana dengan pembagian kekuasaan yang ada di dalam pemerintah Indonesia. Kita mengenal pembagian kekuasaan yang ada di negara kita itu ada yang secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Mungkin kalau kalian masih pernah dengar ada MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, itu termasuk kekuasaan secara horizontal. Horizontal artinya lembaga-lembaga tinggi negara tersebut mempunyai posisi yang sama. Horizontal. Antara eksekutif, legislatif, yudikatif itu mempunyai tingkatan yang sama. Ya, antara presiden, DPR, MPR, DPD, BPK, MA itu punya posisi yang sama. Hanya saja yang membedakan adalah fungsi lembaga-lembaga tersebut. Ya, ada lembaga eksekutif. Ya. Lembaga eksekutif itu mempunyai kekuasaan menjalankan undang-undang. Atau lembaga legislatif, berarti lembaga yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang itu.
Oke, kita lanjutkan. Kemudian di Indonesia mengenal dengan pembagian kekuasaan secara vertikal. Secara vertikal ya, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Kalau kita mengenal ada pemerintah pusat, pemerintah daerah ya. Kalau pemerintah pusat itu ada presiden, pemerintah daerah di tingkat provinsi kita mengenal ada gubernur, di kabupaten itu ada bupati. Itu jadi pembagian kekuasaan secara vertikal itu prakteknya seperti itu. Ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ini tadi seperti yang Ibu sampaikan, kekuasaan vertikal dan horizontal ya. Kalau kekuasaan vertikal itu dipegang oleh pemerintah pusat, kemudian ke bawah lagi ada pemerintahan provinsi, ada kekuasaan pemerintahan kabupaten, kekuasaan pemerintahan kota. Ya, kalau kekuasaan pemerintahan pusat dipimpin oleh seorang presiden tentunya. Kalau kekuasaan pemerintahan provinsi dipegang oleh seorang gubernur. Sementara untuk kekuasaan pemerintahan kabupaten itu bupati yang memimpin. Nah, kalau kekuasaan pemerintahan kota mungkin kita dengar ada wali kota. Nah, bagaimana dengan yang ini horizontal, yang kekuasaan horizontal kalau di Indonesia? Tadi Bu sekilas menyampaikan ada kekuasaan konstitutif. Nah, ini kekuasaan konstitutif itu kekuasaan untuk membentuk dan mengubah undang-undang dasar. Nah, kalau di Indonesia itu MPR yang mempunyai kewenangan membentuk dan mengubah undang-undang dasar. Kemudian ada kekuasaan eksekutif. Kalau di Indonesia atau di negara kita ini yang memegang kekuasaan eksekutif ya presiden ya, dibantu oleh menteri-menterinya. Kemudian ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif itu kekuasaan yang membentuk undang-undang. Nah, di sini kita mengenal DPR ya. Jadi kalau kalian menemukan ada beragam undang-undang yang ada di Indonesia, nah ini berarti produknya DPR ya, bersama. Kalau di Indonesia kan dibentuk oleh DPR dan presiden ya, atau pemerintah bersama-sama untuk membentuk undang-undang. Itu legislatif. Kemudian kekuasaan negara berikutnya yang horizontal tipenya yaitu kekuasaan yudikatif ya, atau kekuasaan untuk mengawasi jalannya undang-undang. Jadi sudah ada undang-undang, kalau tidak diawasi tentunya tidak akan terkontrol, sehingga perlu ada pengawasan. Nah, negara mempunyai kekuasaan yang namanya kekuasaan yudikatif. Kemudian ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu sebuah kekuasaan negara yang mempunyai fungsi untuk mengawasi atau untuk memeriksa tentang keuangan negara. Jadi penggunaan keuangan negara dari tingkat pusat sampai daerah itu negara punya kekuasaan untuk memeriksa ya. Kalau lembaganya sendiri kita mengenal dengan adanya BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan kalau di tingkat pusat. Nanti kalau sampai di tingkat daerah, provinsi, sampai kabupaten kita mengenal dengan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah BPK. Itu kemudian ada kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk mengendalikan moneter ke perpajakan di Indonesia. Jadi negara punya kekuasaan moneter mengendalikan kestabilan mata uang di Indonesia, dipegang oleh Bank Sentral ya. Kalau di Indonesia itu kita mengenal dengan Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia dengan bank seperti yang biasa itu berbeda tentunya. Bank Indonesia atau BI itu sebagai bank sentral yang membawa kekuasaan negara atas nama negara untuk mengendalikan mata uang di Indonesia. Baik, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini.
Berikutnya akan kita bahas tentang aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun dalam video berikutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.